mempelajari modul 1.1 ini sebenarnya sudah berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan pendekatan scientific learning, yaitu di kelas saya mengacu pada 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau bereksperimen, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Hanya dalam pelaksanaannya, saya masih sering mengukur kemampuan anak berdasarkan apa saja materi yang sudah mereka punya, apa saja materi yang sudah mereka ketahui, apa saja materi yang sudah mereka mengerti atau materi yang sudah mereka pahami. Kemudian saya masih mengacu pada atau mengukur mereka berdasarkan apa yang sudah mereka berhasil, maksudnya apa yang sudah mereka berhasil kerjakan atau tidak berhasil mereka kerjakan. Nah, masih berputar di lingkup seperti itu, dibandingkan dengan cara saya melihat secara dari aspek kepribadian mereka, potensi dan bakat minat siswa saya sendiri. Selanjutnya, saya masih sering mementingkan pengajaran yang hanya menuju pada terlepasnya pikiran atau hanya tertuju pada intelektual. Terkadang kita sebagai pendidik lebih mementingkan kognitif, lebih mementingkan intelijensi kognitif dibandingkan nilai-nilai karakter yang tumbuh pada saat proses pembelajaran. Ketika saya mempelajari modul 1.1 ini, saya yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya, yaitu antara lain, satu, sebagai seorang pendidik harus bisa lebih among pada peserta didiknya, dalam artian seorang pendidik itu tidak hanya sebagai fasilitator tapi juga mampu menjadi mitra, mampu menjadi teman, mampu menjadi partner yang baik bagi siswanya, juga mampu untuk mengasuh, menuntun, membakat minat dan memotivasi siswa dengan ikhlas gitu ya. Kemudian yang kedua yang berubah dari pikiran saya dari apa yang saya lakukan, yaitu pendidik itu harus lebih cermat untuk melihat bakat minat siswa sehingga anak lebih aktif mencari tahu. Jadi anak ini akan lebih aktif mencari tahu daripada menanti untuk diberitahu. Nah, seperti itu. Yang ketiga menurut saya lagi yang berubah dari diri saya sendiri ini, lebih menanamkan pendidikan yang berbasis pada budi pekerti atau karakter, baik dalam proses pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Jadi tidak hanya memperhatikan kognitif siswa itu sendiri atau psikomotor siswa itu sendiri, tetapi harus diimbangi oleh nilai-nilai karakter pada diri sang anak. Kemudian yang terakhir, hukuman dan paksaan bukanlah cara yang tepat untuk menumbuhkan potensi anak. Hal itu bahkan dapat menghambat jiwa merdeka sang anak. Sanksi pada siswa haruslah seimbang, netral, dan adil. Saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu yang pertama, tidak memberlakukan hukuman atau paksaan, melainkan membuat suatu kesepakatan atau komitmen bersama-sama antara guru dan siswa. Yang kedua, saya mencoba untuk mengembangkan pembelajaran PJOK karena saya mengampu di bidang mata pelajaran PJOK. Saya berusaha untuk mengembangkan pembelajaran PJOK yang lebih menyenangkan dan berpendekatan atau dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian yang ketiga, penanaman nilai karakter. Misalnya membuat suasana yang nyaman dalam belajar, menyenangkan untuk belajar, mendukung dan memotivasi teman. Kemudian saling memberi respon yang membangun terhadap hasil karya teman. Kemudian yang keempat, menggunakan metode-metode pembelajaran yang kooperatif sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter dari diri siswa, seperti saling menghargai, kerjasama, toleransi, dan kreatif. Yang kelima atau yang selanjutnya yaitu melakukan model pembelajaran yang berorientasi pada siswa dengan melakukan atau dengan memanfaatkan teknologi.
karena kita melihat siswa kita sekarang perkembangannya sangat cepat. Jadi kita sebagai pendidik harus menyesuaikan pembelajaran kita dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan zamannya, yaitu zaman siswa itu sendiri. Yang terakhir, menurut pemikiran saya, bagaimana tindakan saya atau bagaimana yang saya terapkan di kelas agar sesuai dengan pemikiran Kak Adik, yaitu membebaskan anak-anak kita dari perundungan atau bullying.